Om Swastiastu, Rahajang Semang, alit-alit sinaran sami, Punapi Gatra, Dumugi sami Rahayu Rahajeng, Rengjero Song-soang. Elingan, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada supaya kita semua sehat selalu. Alit-alit, kompetensi dasar pelajaran hari ini adalah memahami teks Pidarta. Alit-alit uning apa Pidarta? Nanti akan kita diskusikan bersama ya setelah ini. Nah, semoga nanti anak-anak paham dengan apa itu Pidarta. Untuk indikator pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, maparan indi artos Pidarta. Artinya, anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan apa arti dari Pidarta. Yang kedua, maparan indi tata titi Pidarta, yang artinya mampu menjelaskan tentang aturan-aturan dalam pembuatan Pidarta. Pidarta inggih punika daging pikayunan saneka wadaring sang sarang anake akeh sane mata tujuan mangdene indi napi saneka wadar punika prasida karesepang antuk sang sane mirengan. Dalam bahasa Indonesia, Pidarta itu adalah pidato anak-anak. Jadi diharapkan pendengar itu memahami isi dari pidato tersebut. Nah, anak-anak tahu di mana biasanya kita mendengar adanya pidato? Ada yang bisa menyebutkan? Ada di sekolah, ada di pura, ada di masyarakat, di wantilan, pada hari raya Nyepi misalkan. Nah, itu bisa Pidarta. Wangun Pidarta itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, tema alias unteng pikayun. Apa yang ingin disampaikan. Yang kedua itu murda. Ini salah pengetikannya. MURDA atau judul. Setiap pidato pasti ada judulnya. Yang ketiga itu pemahbah atau pendahuluan. Yang dibahas itu ada 3, pangastuti. Contohnya Om Swastiastu. Yang kedua pengayu bagi. Yang ketiga pasinahan angge. Jelas harus memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan pidato tersebut. Contohnya tiang moaste Budi saking kelas 7C seperti itu. Itu merupakan pasinahan angge. Yang keempat nih ke daging Pidarta. Daging Pidarta ada bagiannya juga, harus sesuai dengan tema, harus tahu napi unteng pikayunnya dan berisi pitekat-pitekat. Apa itu pitekat? Pitekat adalah nasihat. Lalu pamuput. Pamuput ada isinya, yaitu ada kesimpulan atau pacutan. Matur sukse mengucapkan terima kasih. Nunas pengampura minta maaf atas kesalahan dalam berpidato dan pramesakti yang terakhir. Jadi, alit-alit ketika membuat pidato itu harus ada 5 unsurnya. Ada 5 aturannya seperti tadi. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo diingat lagi. Apa? Silahkan nanti dijawab. Nah, tata cara mapidarta nika wenten 4. Yang pertama, impromptu, dadakan tanpa teks. Contohnya misalkan pidato Bapak Kepala Sekolah di sekolah ketika MOS, ketika upacara bendera. Yang kedua itu manuskrip alias ngewacen teks. Contohnya pidato Pak Presiden Jokowi ketika ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, memoriter atau ngapalan. Contohnya makin wenten lomba pidato, alit-alit belajahin pidato di rumah, dihafalin lalu dibawakan ketika lomba. Itu contohnya. Yang keempat, extemporer, rangin ringkasan. Contohnya sekali pembawa acara MC. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Ringkasannya aja yang diingat, tapi bahasanya menggunakan bahasa sendiri gitu. Nah, keempat ini nanti alit-alit harus pelajari yang mana yang disesuaikan dengan kondisi. Misalkan disuruh memberikan pidato ketika kenaikan kelas, yang mana yang digunakan? Misalkan membawakan pidato ketika terpilih menjadi ketua OSIS, yang mana yang digunakan? Nah, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya.
Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga alit-alit memahami isi materinya. Dan ingat pesan ibu, tetap jaga kesehatan di rumah aja. Om Santi, 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 Om.